lagi yang mau ditunggu? Dari Dr. Phil, Dok, ada yang mau ditunggu lagi tidak, Dr. Fuad? Dr. Zul, ada confirm Dr. Bintang nggak itu? Dr. Bintang tadi lagi di jalan ya tadi, Dok? Oh, ini Dr. Bintang kayaknya udah datang lagi di. Oke. Oh ya, sudah datang. Oke. Halo Dok. Ya halo, sorry terlambat. Aman, Dok, belum mulai. Oke, terima kasih. Dr. Zul, ada info tadi dari film mana lagi rencana? Ada join? Aku undang tim di grup itu sih Dok, sama Dokter Dita, Dokter Puji, tapi kayaknya mereka kalau sempat Dok. Oke. Ya. Adi lembur atau fakir wifi di kantor? Wih, lembur cuy di kantor dia. Ya, masih di mute di ikonnya. Dr. Fuad, aduh Dr. Fuad. Biasa. Sadis ya di bawah kepemimpinan tuh. Oke, sambil di Japri kali ya Dokter Fuji dia, mungkin perlu dia ini join. Oke, Dok. Oke, Dokter Teguh udah join, alhamdulillah. Teguh kita bener nih. Oh, gambarnya serem banget tuh. Iya, itu gambar itu. SC siapa ini? Siapa yang lagi SC ini? Zaman koas dulu. Zaman koas. Oke. Ya, mungkin paralel sebagian sudah hadir ya, Dokter Indah dari Ramba, Dokter Teguh dari Adera, Dokbin Pendopo, Dokter Zul dari OKRT, kita dari Zona. Mungkin boleh dimulai kali, monggo silakan. Baik, kalau gitu izin saya mulai ya Mas dan dokter sekalian. Perkenalkan, nama saya Keisha Davareni, selaku Project Manager pertama dari Inkubator IT. Kemudian dengan rekan saya juga ada Daus juga jadi Project Manager di sini. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan kami dari Project Manager Inkubator IT, dan Inkubator IT sendiri ini merupakan software house dari HMIF ITB. Nah, untuk layanannya sendiri sepertinya beberapa udah bekerja sama juga. Dan kalau untuk di meeting malam ini sekarang sebetulnya workflow kami tuh, sebentar izin saya share screen. Oke. Jadi kalau dari kami sendiri Inkubator IT, workflow-nya pertama itu mulai dari needs alignment. Kami akan setup meeting dengan klien juga untuk kira-kira mengetahui kebutuhan lebih lanjut terkait project scope dan juga alur bisnisnya. Kemudian setelah itu dari kami sendiri akan disusun proposal project charter berupa project charter, timeline dan juga estimasi budgetnya. Nanti apabila sudah diberikan ke klien dan sudah disetujui, baru masuk ke MOU dan juga project execution. Nah, sebelumnya dari kami sendiri udah lumayan banyak baca terkait initial brief yang diberikan sebelumnya. Namun ada beberapa pertanyaan terkait pertanyaan ini, apakah bisa langsung atau misalkan dari Mas atau dokter sekalian ada yang mau disampaikan dulu? Izin menanggapi ya Mbak Keisha dan Mas Daus. Mungkin perkenalan dulu, ini dari kami, tim dari Sumatera Selatan ya, dari berbagai area di Sumatera Selatan. Jadi kita ini mungkin company profile-nya kebanyakan di sini kan dokter dan tim health ya di perusahaan. Jadi ada target dari kami agar memudahkan juga pekerjaan terkait monitoring, karena workflow-nya kalau di sini untuk pekerja yang mau masuk ke area harus sudah MCU, kemudian bagaimana kita mereview hasil MCU-nya dan bagaimana itu terintegrasi ke pemeriksaan hariannya. Nah, itu mungkin yang sudah sedikit dipaparkan di presentasi yang kita kirim kemarin ya. Betul. Untuk tim leader kami ada Dr. Ahmad Fuad, di bawahnya ada masing-masing ya tentang selaku inisiator dari program ini. Ada Dr. Teguh, Adi tim dari Zona, dan kami semua nih masing-masing tim dari field ya. Ada Dr. Indah, ada Dr. Dita,
kemudian Dr. Fuji, dan Dr. Ella. Mungkin seperti itu untuk precise datanya. Mungkin Dr. Bintang yang bisa lebih paham nih dari yang sudah program yang sudah berjalan sebelumnya, mungkin bisa di-enhance dengan bantuan dari inkubator IT. Seperti itu. Gimana Dr. Bintang? Ya, makasih Dr. Zul. Salam kenal Mbak Kesa, Mas Daus. Sorry saya off cam ya, karena di sini agak susah sinyalnya. Jadi sebenarnya sih ya aplikasi yang dibuat ini adalah sebenarnya cuman membentuk ya kan dari spreadsheet, lalu memakai Google Apps Script dan tampilnya di front end memakai HTML. Itu aja sih ya, dengan beberapa instruksi yang sudah diatur melalui Google Apps Script sih Mbak. Nah sebelum jauh ke situ, yang tadinya ini kan levelnya saya ini masih skupnya field ya. Ya di atas field tadi, di atas yang seperti Dr. Zul bilang, ada namanya zona. Nah zona ini membawahi beberapa field-field tersebut. Nah harapannya tentunya adalah supaya zona pun juga mampu selain melihat total dari semua hasil yang dari field ini masing-masing, dan maupun secara akumulasi, mungkin nanti tampilan akhirnya bisa berupa dashboard kali ya, gitu sih. Nah yang saat ini berjalan sih yang kami punya itu tentunya kan dari pintu masuknya Mbak. Jadi kami waktu membuat ini pertama adalah kami tidak tahu nih berapa sih member di dalam field saya ini. Secara kasar ada yang bilang menurut dari hasil password ada 1.500 ya kan. Itu dari berbagai dari field sendiri itu ada pecahan-pecahannya lagi nih ya kan, ada struktur paling kecil lah gitu ya. Nah itu tersebar 1.500 orang itu, tidak ada di satu tempat saja ya kan. Nah, jadi kami memulai membukanya itu dari beberapa aplikasi sih Pak. Pertama adalah dari validasi MCU ya kan. Nah dari validasi MCU itu nanti kan ada muncul ya orangnya ini sesuai TKO kita, ditentukan dia layak bekerja apa tidak, derajat kesehatannya nilainya berapa gitu ya. Lalu dari situ nanti ada orang-orang yang hasilnya, oh dia ada diabetes, dia ada hipertensi, dia ada and so on, itu kita buat sebagai tagging. Nah hasil dari MCU tersebut maka akan masuk namanya aplikasi kedua, namanya Fit2Task. Nah, karena kami pun juga ada kewajiban untuk melakukan memonitor orang-orang yang masuk yang sudah divalidasi ini, pada saat dia mau bekerja harus diperiksa kesehatannya daily lagi ya kan. Nah, ini orang apakah dia Dr. Fuad silakan dok, lanjut dok. Present. Iya dok, sorry menyela sedikit aja. Nanti lanjut lagi Dokter Bintang ya. Dok nanti setelah dijelaskan atau during penjelasan ini, kalau Dokter Bintang mau share langsung live untuk aplikasinya ya supaya lebih gampang dicerna sama teman-teman dari TB, boleh juga dok. Gimana dok? Sorry dok, tadi terputus di saya. Oh gitu, sorry. Ya dok, jadi kalau misalnya Dokter Bintang mau, ini kan lagi penjelasan nih, apakah mau nyambi share layar dok, share screen, masih lihat gambarannya biar lebih mudah ditangkap ini sama teman-teman. Oh iya siap dok. Sebenarnya sih kayaknya si Jul udah ngirim sih. Bentar ya. Ya materi yang memang biasa Dokter Bintang show ke teman-teman kemarin aja nggak apa. Ini aja deh dok ya, langsung dari apa namanya? Sudah muncul belum ya? Belum, jauh nih. Ya? Aduh, gimana ya? Udah muncul dok? Udah ya? Nah oke. Jadi ya ini ala-ala ya Mbak Kesa, Mas siapa namanya tadi? Jadi ya kita karena tadinya awalnya ya tadi saya bilang kita ada di, kalau lagi presentasi langsung error nih dok.
Ini gangguannya ini kayaknya deh. Enggak. Elit global ini. Disabotase atau Sabotase ini kayaknya. Ya, jadi dimulai dari sini sih tadinya ya. Kita mulai dari apa? Yang tadi saya bilang kan sistem validasi MCU. Dimana kalau pada saat teman-teman yang mau request validasi MCU itu, kami awalnya meminta tim admin fungsi mendaftarkan sendiri siapa-siapa aja sih yang mau divalidasi MCU-nya ke tim help. Itu memakai portal ini, ya kan? Jadi ada buat permintaan, and so on, datanya seperti ini, dia kode registrasinya udah auto, ya kan, lalu bisa sudah masuk, maka akan masuklah ke dalam next page-nya berikut, dia ya sebenarnya tadi saya bilang ya, sebenarnya dia spreadsheet sih, cuman tampilannya dengan Google Apps Script ditampilkan seperti ini di HTML, di front end-nya. Nah, jadi nama-nama orang ini, yang akan seperti contoh nih Bambang, ya kan, sudah selesai misalnya, ini jadi dia tadinya misalnya Bambang ini awalnya masih apply, lalu kita proses kan, setelah nah, kalau dia ada proses, ya kan, dia ada dua pilihan, follow up atau selesai. Let's say kalau misalnya dia selesai. Nah, pada saat dia selesai, ya kan, nah fungsi-fungsi ini hanya fungsi dokter dan admin medis saja yang bisa membuat aksi ini. Yang fungsi admin, fungsi yang lain, itu hanya bisa request saja dan print hasil dari surat FTT-nya tersebut. Nah, yang kami buat adalah karena awalnya uniknya di Musi ini mungkin ya, saya nggak tahu di field lain ya, dia requestnya ke kami, ya kan, namanya HO Pendopo, ya kan, headquarternya. Nah, tapi orang ini bisa bekerja sampai di Musi, di kecamatan Talang Akar, ya kan, sehingga kami juga memerlukan memastikan orang ini lokasi kerjanya di mana, gitu. Karena keunikan dari Pendopo adalah tim DCO-nya itu adalah bersifat cluster. Jadi yang ada di sini adalah lokasi FTT adalah lokasi cluster. Ya kan, cluster Betung, cluster Benakat. Nah, di cluster-cluster ini, ya kan, misalnya Musi. Di Musi ini ada cluster Musi, itu tim FTT-nya itu menaungi dari Musi Barat dan Musi Timur. Ya kan, jadi kita buat cluster lah. Ya, sehingga pada saat nanti di hasil MCU-nya sudah direview, nah nanti tadi saya bilang, ada tagging nggak dia? Ya kan? Oh ada, ya kan? Taggingnya apa saja, ya kan? Ya kami menyesuaikan dengan TKO. Ada hipertensi, diabetes, kardiovaskular, atau dislipidemia. Ya kan? Nah, hasil verifikasi tersebut nanti dari status kesehatannya. Ya kan? Nah, status kesehatannya apa nih? Ya kan? Nah, misalnya P4 lah. Setelah mengajukan TKO kita, nilainya P4, lalu dia dengan posisi saat ini layak bekerja apa tidak? Oke, layak bekerja dengan catatan, ya kan? Catatannya apa? Ya kan? Nah, kita pilih lah konsul SPPD mungkin, ya kan? Ini sudah by default sih, sebenarnya bisa tambahan dengan free text. Cuma kita buat ini untuk memudahkan saja, untuk speed up lah ya, speed up pemilihan ininya. Sehingga nanti, nah ini dia tinggal tulis kalau misalnya sudah konsul ke SPPD kenapa, dia langsung tinggal selesai dan sinkronkan. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, data yang dari sini nanti dia akan masuk ke dalam namanya portal kami berikutnya adalah input FTT, Mas dan Mbak. Nah, portal ini hanya diakses oleh tim yang melakukan DCO itu yang tadi saya bilang. Tadinya awalnya pakai Supabase nih, Mas Mbak. Ya, cuman karena gratisan, jadi rupanya udah masuk limit ya. Akhirnya, waduh, harganya lumayan ya. Udah kita ganti deh ke spreadsheet kan, gitu. Jadi pakai Apps Script aja. Ya. Tadi siapa namanya? Bambang driver. Nah, ini kan, jadi dia akan langsung masuk nih ya dengan nick-nya generate, ya kan, sama ya, ini 2018-942, di sini juga
42 ya kan, divalidasi kapan, oleh siapa ya kan, data, sehingga nanti dia begitu, nanti tim kami misalnya siapa tim yang memeriksa dia, tinggal cari aja di sini ya kan. Nah ada DM ya kan, sehingga tim kami juga tahu, oh dia udah DM ya kan, jadi atensi dulu lah segala macam. Terus udah pernah dilakukan belum hasil MCU pemeriksaan gula darah sewaktunya, karena kami secara TKO ada diminta untuk melakukan setiap 2 minggu sekali, atau hari ke-15 dari dia, hari historinya dia periksa gula darah, maka wajib dilakukan. Nah itu dari FTT ya kan. Kenapa tagging ini ada sih dilakukan? Karena supaya kami, kalau saya melihat gapnya adalah, pertama harus diberikan tagging. Kenapa? Karena tim DCU itu tidak tahu siapa-siapa aja yang mempunyai risiko penyakit DM dan lain-lain yang tadi 4 tadi ya. Terus kedua, tim DCU kami juga akan kesulitan, dan kami juga kesulitan mengingat kan, kalau nama si Bambang tolong dilakukan pemeriksaan gula darah ya. Nah itu kan agak susah juga buat kami gitu, kalau setiap hari atau setiap minggu kami harus melihat itu. Jadi fungsi tagging ini adalah nanti tujuannya untuk di monitoring tagging. Nah dari monitoring tagging ya kan, di sini kami memakai fungsi lah ya, fungsi atau rumus ya kan. Nah jadi total per harinya ini bisa berubah-berubah. Mungkin tadi awalnya 63 orang secara total, tapi karena kita memakai hipertensi setiap hari, DM setiap 14 hari, dislipidemia setiap 28 hari ya kan, sehingga tim DCU itu tahu nih, oh siapa aja yang harus diperiksa hari ini, gitu sih Mas Mbak. Ya kan? Nah jadi di sini mereka akan tulis. Nah kadang-kadang memang ada yang dia off duty atau roster ya kan, ya sudah, kalau memang nggak ketemu orangnya tinggal input aja, edit alasannya apa, off duty atau libur ya kan, gitu sih Mas Mbak. Nah dan saya juga baru tahu rupanya di Google Apps Script itu enaknya lagi adalah mempunyai fungsi untuk mengirimkan memakai Telegram bot ya kan. Nah, jadi data-data yang hari ini belum dilakukan tagging, ya kan, maka saya memakai Google Apps Script untuk mengirimkan laporannya siapa saja secara berkala, sehingga itu bisa saya ingatkan ke tim-tim DCO di lapangan. Tolong dicari atas nama si A, si B, si C itu yang belum dilakukan pemeriksaan, apakah dia libur atau gimana, sehingga mereka mempunyai target harian juga, jadi lebih clear. Kurang lebih gitu sih kalau sejauh ini yang dari portalnya itu yang bisa lakukan. Dokter Fuad, silakan Dok. Ya, gimana Mbak? Udah makan malam belum Mbak? Semoga udah makan ya. Aman Dok. Ya, soalnya ini kalau belum makan langsung lambungnya bisa naik. Jadi penjelasan dari Dokter Bintang ini banyak mungkin jargon-jargon yang mungkin belum begitu familiar ya dari Mbak, dari Mas. Tapi sebisa mungkin gimana ya, menyederhanakan hal yang kompleksnya emang sulit Mbak. Jadi ada tugas kami itu adalah, saya di pojok itu tulisan tuh monitoring harian ya. Jadi kegiatan yang di cover dalam aplikasi ini adalah dashboard untuk monitoring harian, monitoring pemeriksaan kesehatan harian. Tadi Dokter Bintang berapa kali ngucapin DCU, FTT itu, DCU itu daily check up, FTT itu fit to task. Nah, jadi maksudnya adalah pemeriksaan harian kepada personel yang kerja di lapangan itu dituangkan dalam dashboard gitu, sehingga teman-teman dari kantor itu bisa sekaligus mengobservasi hasil pengukuran harian dari tim medis yang ada di lapangan. Nah, inilah yang membuat status aplikasi ini menjadi terdigitalisasi ya. Jadi selama ini kami itu manual Mbak, Mas. Jadi tim yang di lapangan itu mencatat pemeriksaannya di kertas gitu, kemudian dikolek setiap minggu atau setiap bulan sekali, direview oleh dokter yang di kantor. Jadi esensi dari pemeriksaan harian itu nggak dapet gitu loh. Soalnya harusnya pemeriksaan harian itu dilakukan harian. Mereka sanggup juga sih Dok sebenarnya. Ya, ya, dan juga nggak sanggup gitu kalau misalnya harus setiap hari ngeliatin dokumen kertas gitu ya, hard copy. Nah, maka aplikasi yang sudah di build up sama Dokter Bintang ini adalah untuk memudahkan pemantauan dari kantor kepada
pemeriksaan yang dilakukan di lapangan. Banyak tagging itu bahasanya diagnosis kesehatan Mbak ya. Jadi diabetes, tadi DM tadi ya, hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Maksudnya orang-orang yang mempunyai catatan medis itu diberi tag, diberi tanda khusus ya. Diabetes tadi ditulisnya DM, hipertensi ditulisnya D, itu agar memudahkan identifikasi orang-orang mana yang harus diperhatikan aspek kesehatannya kan. Jadi kalau orang diabetes ya harusnya medisnya itu sudah artinya gula darahnya yang harus dipantau. Hipertensi artinya tensinya yang harus dipantau gitu, dan yang lain-lain. Ya itu saya nggak berharap Mas dan Mbaknya bisa langsung paham ya. Jadi kurang lebih glimpse-nya adalah seperti itu ya Mbak. Jadi monggo kalau misalnya ada yang mau diperjelas atau kurang jelas, itu silakan aja dikonfirmasi di sini, nanti kita coba bantu jawab dengan sebisanya. Monggo silakan Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya Dokter Bintang dan Dokter Fuad untuk penjelasannya. Sebetulnya sudah cukup jelas dan kemarin itu saya udah sempat cek juga websitenya, nyari-nyari terkait kayak ternyata udah eksis. Soalnya pas awal di initial brief kami kiranya deploy dari awal gitu. Tapi kalau udah existing, jadi kami sebenarnya mau tanya lebih lanjut sih berarti soal scope-nya ya. Berarti kalau dari yang kondisi sekarang IIT ini berarti apakah ngedeploy dan hardening atau enhancement fitur atau bagaimana berarti ya Dokter Bintang? Atau dari Mas? Berhubung yang ini yang build-nya Dokter Bintang, coba dari Dokter Bintang dulu deh, nanti kita ikut menyemangati Mas. Jadi sih sebenarnya kalau semangatnya sih tentunya kami sih berharap teman-teman mempunyai yang field lain ya tadi ya, tentunya mempunyai keseragaman lah Mbak. Ya kan, karena di satu sisi juga nanti pasti dari zona Dr. Fuad juga untuk pengawasan dan monitoringnya itu akan lebih mudah gitu kan ya. Baik lagi nih karena kami tadi yang pendopo ini kan baru satu field saja gitu kan. Nah untuk yang lainnya ini belum belum ada yang build malah ya gitu, satu. Dan kedua, kalau Google Apps Script kalau saya melihatnya ini agak ada kelemahannya, nanti makin lama saya deploy ini dari bulan Januari ya kan, Februari ya kan, Februari deploy, lalu sekarang udah bulan April tanggal 20, line yang di spreadsheet saya di kolom readings itu udah 26.000. Nah ya kan, ini saya lagi mencari sih, karena ini kan menurut saya ini aplikasinya lah aplikasi yang terus harus ada update ya kan. Nah ini gimana caranya nanti kalau misalnya let's say 1 tahun ya kan, apakah backupnya bagaimana? Nah polisi itu yang kami belum ngerti ya kan, apa backupnya seperti apa itu ya, apa yang harus dibuat itu juga belum belum ketemu sih. Itu sih Mbak. Ya tentunya sih harapannya nanti kalau buat enhancementnya masih banyak Mbak ya kan, nanti ada lagi keinginan kami ya tadi kan, kalau usaha kami itu kan ada POB itu kan personal on board, tapi itu gabungan dengan security lah, cuma nanti bisa nanti lah ke lain hal. Cuma ya sekarang sih mungkin seperti itu dulu sih Mbak. Gitu. Iya, tambahan Dokter Bintang. Jadi yang dimaksudkan oleh Dokter Bintang satu field itu nilainya kurang lebih itu 1/6 dari seluruh populasi kami yang ada di zona 4 ya. Betul. Jadi butuh ya, kalau enhancement artinya butuh 6 kali lipat dari power yang sudah dimiliki sekarang. Populasi kita begitu besar dan tersebar dan dikepalai ya, di head atau diawasi oleh 6 dokter di 6 field ya. Nah, maka enhancement yang dimaksud gimana caranya agar bisa mencapai ke power sebesar itu, apakah memang bisa disanggup atau enggak? Mungkin 7 kali Dok, kan termasuk zona kan ada populasi sendiri kan. Ya 7 lah, 7. 6 dulu deh, kalau 6 dapat 7 nyusul. Gitu sih. Kurang lebih gitu Mbak Desa. Oke, kalau soal ini sebetulnya dari kami sendiri perlu hubung-hubungan lagi sih sama tech teamnya juga terkait apakah
kebutuhannya ini lebih harus dibuild dari mananya atau di enhance saja, itu perlu kami komunikasikan lebih lanjut. Jadi untuk saat ini kami note dulu existing conditionnya gimana, nanti akan kami tanyakan lebih lanjut kalau misalkan dan kami kabari lebih lanjut juga terkait keberlanjutannya. Kalau aku izin next question, nggak apa-apa nggak ya Mas? Monggo, Lanjut. silakan. Oke, berarti kalau untuk yang saat ini betul-betul dibutuhkan itu untuk fase sekarang 4 aplikasi tersebut masuk scope ataukah memang untuk sampai FTT aja atau emang ini requirement mandatory gitu? 4 aplikasi yang mana aja, Mbak? Sebenarnya bukan 4 aplikasi ya, lebih ke 4 modul yang sampai kalau di tadi kan ada POV juga ya. Kalau di initial iya. selain FTT monitor itu kan ada POB security sama POB dashboard. Nah, untuk deliverable yang saat ini fase sekarang dikerjakan oleh IIT dari Mas dan Dokter, apakah mau sampai POB dashboard ataukah memang sampai FTT monitor ini di istilahnya dimaksimalkan dulu gitu? Saya tergantung yang punya duit, Dr. Fuad. Jadi ya tentu harapannya kalau memang bisa di enhance ya Mbak, jadi nggak sampai cuma itu doang. Jadi harapannya kita maksimalkan dulu deh sampai ke yang bisa dilakukan. Ya. Yang ini ya Mbak ya, maksudnya ya POB ini ya. Iya, terus di deck yang kemarin diberikan juga kan sempat dijelaskan juga ya soal POB security sama POB dashboard. Iya, gitu. Ya, betul ya. Jadi ya. Ya, sebenarnya Mbak, ini POB ini karena kalau saya melihatnya ada gapnya juga. Gapnya adalah terkadang, ya bukan terkadang sih, mungkin sering ya, orang-orang yang masuk ke dalam suatu tempat bekerja itu kan ada gate-nya ya, itu ada security Mbak. Nah, let's say misalnya dibilang sama tim kami adalah unfit, ya kan? Nah, unfit, terus security kan nggak tahu dia unfit apa tidak, karena kami tidak memberikan stiker atau penanda untuk orang itu bisa masuk apa tidak. Nah, kalau di Pendopo tadi saya bilang kami cluster, ya kan? Jadi tim DCO itu tidak selalu nempel di samping security, ya kan? Sehingga kami perlu buat POB ini, ya kan? Dalam POB ini juga bahkan hari-harinya ada aja yang teman-teman ini yang tidak tidak DCU gitu loh, sehingga ya ini sih salah satu kalau kami di Pendopo untuk melihat seberapa rajin sih sebenarnya orang-orang yang masuk ke dalam lokasi kerja ini sudah ter-DCU, itu aja sih kami melihat persentasenya gitu sih. Jadi kalau dari kami, dari saya ya mungkin dari FTT dulu kita perbaiki, karena percuma ke POB kalau database-nya itu, karena database itu diambil dari FTT sih, jadi diambil dari MCO ya kan, itu belum terkolek dengan baik, itu ya sayang gitu aja sih kalau menurut saya. Kalau untuk yang fitur Telegram notification ini, apakah berarti bakal masuk scope yang sekarang atau masih nanti, Mas? Dokter. Oh, kalau saya sih mendingan sekarang, gitu kan, lebih baik sekarang lah, gitu. Jadi, kalau bisa notif WA juga nggak apa-apa Mbak, kalau bisa. Oh iya, tapi WA berbayar coy. Oh, tapi ini sekalian aja ya. Nah, sekalian kita bayar. Iya, oke. Oke, noted. Kalau selain dari yang ada di deck itu, apakah dari dokter dan Mas itu ada notes juga untuk kami masukkan ke InScope? Teman-teman yang lain sementara sih belum ada nih Mbak Kesha, tapi kita sangat ingin mengembangkan mungkin seperti yang dilihat di yang dipaparkan Dokter Bintang tadi, kan ada menu-menu tambahan juga tuh kayak self assessment, fitur self assessment, yang lain-lain tuh nanti mungkin akan ke sana. Mungkin nanti kalau memang ini dari scope of work-nya kita ada time intervalnya untuk pengembangan seperti itu Mbak Kesha. Dan kira-kira disanggupi apa enggaknya nanti kita discuss lagi. Cuman ada
mungkin time interval seperti setelah deploy nih webnya, kita ada saran apa di luar scope yang udah disepakati di awal, itu per itemnya mungkin bisa dirinci sama Mbak Kesha, batasan seperti apa dan nilainya bagaimana setelah kita review gitu, mungkin kalau ingin buat proposalnya. Oh iya, tambahan Mbak, saya ada mau nitip ini juga ya. Jadi kan kalau setiap ada sertifikat medis itu kami nambahkan ini Mbak. Ya, ini gampang aja sebenarnya kan, QR, tinggal generate QR sehingga pada saat dia di-scan ini maka dia akan muncul hasilnya seperti apa. Ya sebenarnya sih tinggal dia munculnya itu ke dalam verify HTML lain sih, ya kan, yang dimana nanti verify HTML itu juga menembak data-data dari yang di database yang sudah tersimpan gitu kan. Jadi nggak perlu lagi, karena ya makin kesini orang-orang juga makin pintar, jadi ya makin ada aja yang surat sertifikat kelayakan pekerja ini diedit lah, ditinggal pakai ChatGPT atau Gemini kan, tolong ubah ya kan, layak bekerja dengan catatan jadi layak bekerja gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ya tujuannya kenapa harus ada QR verification ini, tim kami yang memberikan apa namanya surat untuk SIM-L atau hasil paspor itu kami suruh untuk nge-scan. Untuk keluaran ini itu akan diberikan di bagian yang mana ya Mas? Di MCU? Oke. Baik, jadi pada saat tadi saya bilang ya, pada saat di dashboard ya kan, ini kan masih dashboard admin ya. Ini aksi-aksi ini hanya admin. Nah, nanti kalau pada saat dia user, kayak saya pernah daftar jadi user, bentar ya. Oke. Berarti untuk dashboard ini semua aksesnya itu ada akses user biasa yang untuk karyawan dan juga akses admin ya, 2 berarti Mas. Betul, ya. Kita ngomongnya user karena dia yang perwakilan dari semua fungsi yang untuk kok salah maksudnya, yang membuat request, kurang lebih gitu deh. Mungkin sedikit saya jelasin. Admin adalah perwakilan dari vendor ya, yang masukkan data-data pekerja yang hendak masuk untuk divalidasi. Jadi yang mengirimkan MCU-nya biasanya yang pegang hasil MCU tuh admin dari vendor. Nah, jadi fungsi admin itu untuk mengupload dan submit data. Kemudian kalau user yang dimaksud mungkin tim FTT. Jadi terbagi lagi nih, ada namanya tim yang melakukan DCU. Karena DCU nggak semuanya dikerjakan di kantor oleh dokternya, tapi bisa jadi sama perawatnya. Lokasinya mungkin jauh, remote. Jadi biar mereka menginput hasil dari daily check up-nya setelah data-data yang sudah diinput sama admin. Jadi, hasil dari daily check up itu dimasukkan lewat fungsi user, dan mungkin nanti setelah itu yang masukin data adalah user dokter, masukin data kayak hasil validasinya segala macam, itu user dokter. Itu terkopi kan Pak Tika, Mas Daus. Baik, noted Mas. Dari Daus ada yang bertanya, lanjut. Gimana Mas Daus tadi pilihan apa? Kalau saya prefernya sampai ini web base ya, web base-nya deploy dan saat itu ada time interval untuk kita cek dan
ada jaminan maintenance dulu nih sampai dengan pastikan nggak ada bug segala macam gitu. Kalau dari saya sih gitu. Iya, harapannya bisa dipakai dari semua field. Tapi ada submenu yang mungkin user ketika kita daftar sebagai user field ini, ya nanti dashboard yang muncul ya hanya yang ada di field itu. Gitu. Jadi ada pengkategorian. Ya, nanti ketika user dari zona misalnya mengakses, dia bisa mendapatkan hasil dashboard dari seluruh field. Tuh. Nah, untuk saat ini dikelola oleh Bintang Leonard SSI IT. Ya Mas, itu saya terpaksa supaya domainnya resmi Mas, karena sebelumnya saya pakai domain gratisan. Nah itu keblok mulu sama firewallnya Pertamina. Dianggapnya judi slot kali. Ya udahlah, jadi akhirnya saya bikin lah, cari domain yang ya yang cukup murah lah ya, tapi yang penting bisa accessible, itu aja sih. izin masuk dikit. Dokter Bintang, berarti untuk nanti hostingnya itu akan mau dilanjutkan oleh Dokter Bintang lagi atau nanti dari IIT mau ada andil takeover atau gimana Mas? Oh, dari IT aja take over, karena saya baru bayar cuma setahun. Mungkin hosting yang secara security-nya terjamin ya, kita mau kalau memang bisa pemaparannya oke, nanti dari beta-nya oke misalnya sebelum deploy ya udah hostingnya sekalian yang sekuritasnya oke, kemudian backupnya juga database-nya bisa menyimpan data yang banyak gitu. Ya tim IT lah yang lebih tahu, mungkin nanti ada perbandingannya, pilihan optionnya bisa dipaparkan biar kita bisa memilih juga gitu. Ya kalau bisa sih nama domain disarankan juga ke kita ya, biar nanti mungkin Dokter Fuad akan mengajukan dulu ke manajer atau gimana kan. Lanjut Sob. Tanggupan dari IT gimana timeline-nya? Kalau kami as soon as possible, oke. Tinggal dari timeline dari IT gimana? Selama itu feasible, kita ngelihatnya juga masih rasional sih, masih oke ya. Cuman kalau sampai terlalu panjang pun itu jadi pertimbangan juga. Ya, kalau saya saran sih kalau bisa akhir Mei udah bisa sih Mas. Kenapa? Karena jujur kami ini saat ini lagi mulai fase MCU Mas, gitu kan. Jadi karyawan-karyawan ini baru ini tadi saya bilang kan di awal pintu masuknya adalah dari validasi MCU kan. Nah, sehingga harapannya nanti database itu bisa terkumpul gitu sih. Nanti mungkin pada saat perjalanan itu yang lain-lainnya bisa kita susulkan gitu sih. Ya silakan. Oh iya, satu lagi. Ini sorry ya Dokter Fuad ya, ini agak memaksa nih, ya kan? Soalnya agak PR juga kalau kami pendopo harus ngulang dari nol nih untuk daftarin ininya. Jadi kalau misalnya bisa nggak ya? Saya share sedikit ya, sorry ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah kami ngikut aja sih. Yang penting mungkin pada saat nanti mengekspor mungkin ya, jadi jangan satu-satu gitu sehingga kami bisa lebih mudah untuk mengejarnya itu sih. Nah ini tadi si Mbak Keisa nanya terkait fungsi ya. Nah ini Mbak, sorry,
baru kebuka. Tadi saya bilang kan, jadi yang fungsi tersebut yang dari admin-admin yang lain itu bisanya apa saja. Ya, kita hanya bisa beri dia batasan itu terkait ngeprint tadi, ya kan. Jadi semua orang tersebut nggak perlu lagi ke kami, gitu ya. Dia tinggal datang ke adminnya, ya kan. Tinggal follow up ke adminnya aja, pokoknya jangan ke kita lah, gitu kan. Pokoknya tunggu aja. Nah, jadi kalau udah dia bisa tinggal ngeprint dari sana, atau dari adminnya yang nanti tinggal mengirim ke PT-PT yang itu, baik itu FDA bahkan yang follow up juga sama. Yang berikutnya adalah kadang-kadang yang kami temuin nih, ya kayak gini-gini nih, ya atas nama siapa nih, Irfan dari PT Indoturbin, kita kasih follow up kan, nah kok nggak di follow up ya, ujung-ujungnya dok, mohon maaf tidak dilanjutkan kontraknya karena penyakitnya terlalu berat, ya udah divalidasi, ya kan. Giliran dikasih tahu harus follow up, malah nggak jadi lanjut kerja, ya, sehingga mereka harus bisa membuatkan batal, gitu sih. Jadi mereka tinggal klik ini untuk dibatalkan, di cancel, itu sih mbak. Ya jadi ini beberapa fungsi dari sistem adminnya, dari admin fungsi ya. Dan kadang-kadang mereka juga kan minta request ya pada saat untuk buat permintaan, selain input manual, mereka juga minta dibuatkan supaya bisa template Excel, gitu ya, dengan beberapa kondisi ketentuan pengisian Excelnya kita buat supaya bisa langsung masuk ke dalam spreadsheet kami, database, gitu sih. Ini juga salah satu permintaan mereka. Itu mbak. Nah ini tadi yang tadi saya bilang ya, kalau follow up-nya ya kalau boleh ya beberapa ininya silakan aja sih, cuman mungkin mirip-mirip aja ya, tapi mungkin atasnya headernya mungkin bisa berbeda-beda, itu nggak masalah. Yang penting kami bisa export dan untuk orang-orang yang sudah existing ini, gitu sih. Karena kalau kan nanti data-datanya hilang yang udah berjalan saat ini, gitu. Oke, betul. Berarti nanti kalau untuk misalkan nanti udah kalau misalkan nanti udah berjalan, misalnya untuk UAT itu berarti akan dilaksanakan langsung oleh dokter Bintang kah? Sama tim dari pendopo? UAT ya? UAT itu untuk unit testingnya nanti langsung berarti dari tim pendoponya kan ya? User acceptance testingnya? Oh, user acceptance. Bebas aja, semua dokter di sini juga boleh, dokter juga boleh kok. Ya kan? Karena kan kadang-kadang kita juga butuh fresh eyes lah ya, gitu kan, untuk aja sih mana yang kurang, gitu, sebaiknya seperti apa, itu sih. Oke, noted. Sebenarnya kalau untuk high levelnya dari aku sama Daus sih udah cukup nangkep ya, harus ngapain. Paling nanti misalkan ada detail yang dari kami bingung dan perlu follow up, izin untuk kontak dokter di grup berarti ya? Silakan aja, nggak masalah. Iya. Oke. Dari Daus ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Us? Oke. Oh iya, kalau misalkan berkenan, kalau dari dokter itu ada budget constraints ya buat dari kami pertimbangkan juga sejauh apa untuk enhancement dan juga project ini. Dari Mbak Kesha dulu aja, propose-nya gimana, nilainya nanti kita pertimbangkan. Oke, baik. Untuk project charter dan juga timeline ini kemungkinan karena cukup besar juga, kayaknya dari kami baru siap kemungkinan hari Jumat atau hari Kamis ya. Kalau dari dokter aman nggak ya? Aman tuh, udah kasih jempol dokter Fuad. Jumat oke. Oke, kalau gitu dari kami sepertinya cukup. Nanti akan kami kabari juga terkait kelanjutan dari proyek charter dan lain sebagainya. Terima kasih untuk dokter dan juga Mas semua. Iya, terima kasih banyak Mbak Keisha, Mbak Firdaus untuk diskusinya ya, kurang lebih. Jadi kami punya ekspektasi yang cukup tinggi dengan soalnya kita sudah pilot project lah kalau boleh dibilang di satu field yang mana ini cukup sukses, dan harapan kita enhancement, penguatan ini dan juga perluasan cakupan ini bisa
mencakup ke seluruh wilayah kerja kami ya, sehingga aplikasi ini seragam, reportingnya juga seragam gitu, dan juga nggak apa ya, minim bug lah ya. Harapan kita minim bug dulu, soalnya ketika aplikasi biasanya di awal-awal fase itu bisa gitu luas, cakupannya luas, tapi bugnya luar biasa menyebalkan ya. Ini sorry, kita komparasi ada beberapa ya provider lah ya, nggak usah disebut title-nya, yang mana mempunyai project cukup besar dengan kami tahun lalu untuk memfasilitasi aplikasi kegiatan program kesehatan. Itu bugnya sangat-sangat menyebalkan ya, sehingga saya pun sebagai salah satu user dan juga klien itu, saya pun menyerah menggunakan aplikasi itu ya, karena ya nggak user friendly banget ya. Jadi gimana untuk orang yang nggak paham ya, orang yang paham aja pusing makainya ya. Jadi harapannya pilot project ini kapasitasnya nggak menurun ya, tapi dan juga tetap user friendly gitu, meskipun dipaksa untuk lebih besar mencakup area dan jumlah POB yang lebih banyak. Jadi kita tunggu Mbak Keisha, Mas Firdaus di hari Jumat ya. Nanti kita akan bahas lagi. Semoga nilainya masuk akal ya. Insya Allah sih kami nggak kayak yang di viral itu ya, nilai kreativitasnya 0, nggak sih. Kita tetap menghargai kreativitas dan juga ide-ide yang bisa dibangun dari tim IIT. Dan kita punya ekspektasi prestasi yang cukup tinggi, kita akan hargai. Jadi silakan untuk nanti kita follow up kembali, nanti di-share aja ya, nanti hasil ininya, pengajuannya mungkin lewat Dr. Bintang atau Dr. Zul boleh. Nanti internal nanti akan kami diskusikan lebih lanjut untuk melihat pengajuannya ya. Teman-teman dari field, ini nih Dr. SPOG, Dr. Teguh, ada mau dikomentari? Dok? Sementara belum Pak. Ya silakan kalau ada teman-teman yang lain yang mau mengomentari, atau sudah cukup. Ya saya rasa mungkin sudah cukup ya, soalnya ya sudah cukup malam juga. Mohon maaf ya teman-teman dari ini Dok, jamnya mungkin Dok, hari Jumat agreement jamnya kapan kira-kira? Mangga. Halo, cek. Iya monitor, Mbak Keisha monggo. Mangga. Kira-kira jam berapa? Mas Daus gimana dari jam kira-kira? Untuk jam ini apakah perlu meeting kembali atau akan asinkronus langsung diberikan di grup saja atau gimana? Iya, kalau saya sih boleh prefer dikirimkan di grup aja. Iya, di grup aja dulu Dok, nanti kita bisa Kalau pagi, siang, sore biar kita follow up. Kayaknya sore sih Mas, nggak apa-apa nggak ya? Sore, ya nggak apa-apa. Oke, sore nggak apa-apa sih. Sosialisasi Sabtu Minggu bisa bertapa kan? Sabtu Minggu kan nggak ada libur tuh, jadi nggak apa-apa. Sabtu Minggu dia Ya Dok, saya habis di cancel Adi Dok, soalnya Dok. Waduh, post major itu Dok. Post major, sorry ya, maaf. Oke, accepted lah. Soalnya kalau Jumat sore nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada silakan. Tadi yang open siapa ya? Lupa. Dr. Bintang apa Dr. Zul tadi yang open? Atau langsung Mbak Keisha? Enggak, udah. Oke. Dr. Fuji ada nggak sebagai lini terdepan? Di kopi aja kayaknya Dok. Lagi kuliah. Ya, lagi kuliah. Udah, oke. Silakan mungkin Dr. Bintang, Dr. Zul mungkin di close jalan. Ya, terima kasih atas pemaparannya rekan-rekan semua, Dr. Fuad, Dr. Bintang, tim dari zona dan masing-masing field, serta perwakilan dari tim IIT. Seperti yang tadi sudah disampaikan, besar harapan kami nih, baik secara nilai maupun secara output, bisa memberikan yang terbaik lah. Nanti kita akses kembali sampai dengan hari Jumat, proposalnya disampaikan biar kami bisa bawa diskusi dulu, mungkin di minggu berikutnya bisa ada finalisasi seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua. Mbak Keisha, Mas Daus, Dr. Jeta, Andi. Thank you. Izin ya, makasih banyak. Ini dia Mbak Kesa, Mas Sampai Daus. jumpa hari Jumat. wabarakatuh. Dok, makasih Mas. Terima kasih.